Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya kembali Nur Fauza, CGP Angkatan 8, Unit Kerja SD Negeri Tuguringi 1, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ratna Wilis. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri Tuguringi 1. Assalamualaikum Bu Wilis. Waalaikumsalam Bu Asa. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum saya mengobservasi Ibu dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Oke Bu, adapun tujuan dari kegiatan ini atau obrolan ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di dalam kelas dan kenapa kita melakukan percakapan. Adapun tujuan supervisi yaitu mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Kita melakukan percakapan sebagai persiapan awal Ibu untuk saya di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Bu. Silakan. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan nih untuk membimbing siswa? Berarti rencanakan ya itu dengan menggunakan beberapa media dan juga metode dan juga kita sumbernya itu dari mana biasanya. Pada kelas 5 ini teorinya memang sangat kompleks sekali gitu. Maka saya perlu perhatikan itu adalah medianya itu. Saya ada materi tentang pernapasan pada manusia, itu menurut saya itu sangat menarik sekali. Di situ anak-anak bisa bermain sambil belajar, kemudian juga secara konkret ya kita bisa bikin sendiri. Dan selain itu ada nyanyiannya juga di situ saya padukan. Terus nanti kita membuat seperti alat peraga pernapasan. Untuk metode banyak, ya ada metode lain-lain. Nanti kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan kembali. Nah itu tujuannya ya Bu ya. Kalau area pengembangannya nih? Area pengembangannya, kalau di kelas 5 itu saya memakai itu pengembangannya pada aspek pengetahuan anak ya, dan juga untuk mengembangkan keterampilannya juga seperti itu. Nah itu area pengembangannya jadi di keterampilan dan pengetahuan itu. Nah saya ingin mendengar nih rancangan atau RPP yang akan disajikan nanti saat pembelajaran. Rancangannya itu RPP yang saya gunakan yaitu RPP yang menyangkut pembelajaran berdiferensiasi. Nah di situ ada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan ya Bu, pembelajaran keterampilannya itu di situ mengaitkan emosional siswa. Dan juga kita nanti dibagikan berkelompok secara berkelompok anak-anak. Nah, bagaimana kenapa harus dikelompokkan? Nah di situ karena di situ setiap anak memiliki bakat atau keaktifan siswa yang berbeda-beda, makanya saya kelompok-kelompokkan supaya itu pembelajaran menjadi aktif. Untuk metodenya juga saya pakai ceramah ya biar kita lebih bisa mengenal siswa. Kita kasih pertanyaan pemantik juga, saya tanya jawab siswa. Mungkin hanya itu sih yang bisa saya jelaskan tentang pembelajaran diferensiasi. Strateginya jadi nanti pakai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, jelas yang diintegrasikan dengan KSE ya Bu ya. Iya betul sekali. Nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Medianya itu saya dapat dari paket. Nah kurikulum Merdeka itu kan banyak ya, dan juga ada. Bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan digunakan Bu? Kalau saya biasanya kelas ini buku paket kurikulum Merdeka ya tentunya, dan juga kita pakai laptop Bu ya, biasa pakai proyektor. Ada juga kita nanti bikin itu alat-alat perasa sudah pasti itu ya, seperti sekali ada sketsa gambarnya juga, dan di situ aparat LKPD juga nanti untuk anak-anak ya, dan juga menjelaskan dalam tulis-tulisan seperti itu. Saya kira itu sudah lengkap sekali. Wah menarik sekali ya Bu ya. Rencananya apa nih akan melakukan kegiatan ini? Boleh, kebetulan ada jadwal mapel ya, pas saya
Kamis ini 12 Oktober nanti ya 2023. Jadi di sini yang terpakai. Siap Bu, pokoknya nanti pas hari Kamis saya akan masuk ke kelas Ibu ya Bu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu ya, dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran, kita juga akan melakukan percakapan pas observasi ya Bu ya. Oh, boleh. Ya, nanti percakapannya akan dibarengkan dengan Pak Andi. Siapa Bu ya? Iya, sama Pak Andi. Kita temani ya Pak. Siap. Pak. Sebelum kita akhir perbincangan ini, apa nih yang didapat dari Ibu? Saya mendapat gambaran dan dengan metode media yang akan saya gunakan nanti. Tentunya seperti ini. Terima kasih Bu Wilis atas waktu dan kesempatannya untuk saya bisa masuk ke ruangannya Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Kita akhiri ya Bu ya untuk percakapan observasi ini sebelum observasi. Oke, demikianlah percakapan hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi bersama Bu Wilis tentunya di kelas 5. Selamat guru penggerak. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Yuk, Alka siapkan. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Hari ini masuk semua? Ya, hari ini karena kalian semua adalah makhluk hidup. Kalau benda mati bernafas apa tidak? Tidak ya. Ya, ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bernafas. Coba apa yang kamu hirup di ruangan ini? Udara yang mengandung apa? Oksigen. Betul ya. Apa sudah tahu ternyata bernafas itu menjadi udara yang mengandung oksigen. Selain itu, nanti kita juga akan mempelajari kenapa bisa bernafas itu manusia. Apakah ada prosesnya? Ada. Terus apa bagian apa saja yang digunakan untuk bernafas itu? Oh, mari nanti kita pelajari di sini. Siap apa tidak? Siap. Ya, masih semangat apa tidak? Ya, tepuk semangat. Sebelum pembelajaran, nanti di sini ada kelompok ya. Guru bisa bagikan kelompok kepada kamu biar nanti apakah kalian siap berkelompok dengan tim? Ya, jangan pilih-pilih teman, nggak boleh ya. Siapa yang guru kasih kelompoknya tetap harus nurut. Kalian saya nggak sama teman-teman. Ya, rukun nggak sama temennya? Rukun. Ya, jangan saling membuli, tidak kan? Oke, untuk pendengar ya, buktikan kalau kamu itu kompak sesama satu tim ini. Lagu anti bullying 1, 2, 3. Sini teman. Teman. Oke, nanti kamu tunjukkan saat ya pembagian tugas ya. Oke, kita masuk ke materi. Sistem pernapasan pada manusia itu memiliki
berapa organ? Banyak ya. Alat pernapasan pada manusia. Lomba hidup ramah mulut hari-hari. Trakea paru-paru, bronkus bronkiolus, tidak lupa alveolus. Hebat. Gas 10 ya. Kira-kira ada yang berani maju apa tidak? Alat pernapasan pada manusia. Hebat, tepuk tangan untuk Arka. Hebat. Rekan, kita hirup ya untuk oksigen. 1, 2, 3. Keluarkan. Oh, itu bukan. Perhatikan ya video tersebut nanti biar kamu tahu lebih detail tentang video pembelajarannya. Oke, itu bagaimana tayangan video tersebut bercerita tentang apa? Alat pernapasan pada manusia. Pernapasan pada manusia. Ini apa? Botol minum ya, bekas ya. Guru ingin membuat bagaimana itu paru-paru bekerja. Ini alatnya apa ini? Balon, ada botol, ada ini apa? Sedotan ya. Siap. Jadi ya ini. Nah, coba lihat ini. Ini percabangan ini namanya. Apa itu Arka? Alat pernapasan pada manusia. Iya. Video peragaan itu kamu perasaannya bagaimana? Senang Bu. Nih, nanti tuh ke sini videonya ada sendiri-sendiri. Nah ini Bu pengen tahu berkelompok tim. Karena apa? Biar Bu tahu kerjasama kamu ya satu tim itu bagaimana. Siap untuk membentuk tim? Siap. Ayo 1, 2, 3. Nanti Arka sama Aji, Putri dan Alif apa ya? Ya. Ini maksudnya adalah kamu jawab A itu bagian apa? Sudah semua? Sudah. Gampang kan? Ada yang boleh maju? Putri, hebat. Maju di bawah sebenarnya ya. Terus kamu juga kata-kata masuk jawabannya tepat atau tidak? Apa ini Bu? Ya, betul bisa menentukan saluran pernapasan pada manusia dengan sempurna ya. Berarti kamu sudah paham. Agar lebih buruk, lebih paham lagi, Bu, ini ada tugas individu untuk kalian. Bu pengen tahu kamu tuh bener-bener paham apa cuma paham-pahaman? Oh, ternyata tidak. Nah, di sini akan diukur tingkat kemampuan kamu. Ya, siap atau tidak? Siap. Oh, semangat ya. Hebat. Berarti ya, di sini ada nama dan kelas. Silakan kamu isi, gampang sekali ada pilihannya. Tinggal masukkan saja di sini, ya. Oke. Sudah? Sudah. Bagaimana perasaan kamu belajar hari ini? Senang, karena kita bisa mengetahui organ-organ alat pernapasan pada manusia, baik melalui prosesnya ya di video yang sudah Guru tayangkan, dan juga dengan membuat alat peraga nanti ruang ya, untuk bisa membuktikan bahwa paru-paru kita bisa mengembang dan menganalisis ya. Oke. Ya. Untuk minggu selanjutnya ada ulangan ya, ulangan. Jadi nanti dipersiapkan, dipelajari kembali materi yang sudah Guru berikan. Oke, ini sudah.
Jangan udah habis ya. Jadi kita tunggu pelajaran ya. Kita berdoa ya. Siapkan Mas Arka. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Pak Adi baik? Baik, alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya nih Bu. Setelah kita observasi yang kemarin. Oh, iya. Ya, ini. Oke Bu, yang pertama saya pengen tahu nih bagaimana rasanya ketika saya observasi di kelas itu kemarin Bu. Rasanya sedikit nervous. Nervous itu karena baru pertama kali ya diobservasi oleh seorang guru penggerak. Jadi rasanya itu nano-nano tentunya banyak hal ya, seperti ada kamera juga, jadi saya merasa nervous. Tapi saya bisa enjoy lah. Alhamdulillah kan itu kemarin lancar, bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Ya, alhamdulillah sekali. Saya juga mau tanya nih Bu, ceritakan tentang area perkembangan yang direncanakan Ibu, apa seperti itu sih? Yang saya kembangkan kemarin waktu pembelajaran diferensiasi itu, menurut saya sih 60% berhasil, tapi masih banyak kekurangan sih. 40%-nya masih kurang menurut saya. Iya, hampir 90% lah. Masih 40 masih kurang, masih jauh dari sempurna. Luar biasa keren, kemarin ada praktek-praktek juga ya Bu ya? Iya. Sangat menarik sekali dan anak-anak juga antusias ya Bu ya? Iya ya Allah. Nah, alhamdulillah walaupun masih ada kekurangan tapi bisa diperbaiki lagi Bu ya nanti ya. Bisa. Iya. Menurut Ibu apa sih kekurangannya dan kendalanya untuk proses pembelajaran di kelas ini? Kekurangannya kalau saya perhatikan itu kemarin pas pembelajaran diferensiasi itu anak agak kurang mencermati tentang bagian organ-organ pernapasan, karena di situ ada pemilihan ya. Meskipun saya melakukan lewat video dan juga ada gambar sketsa yang untuk menggambarkan, tapi ada banyak siswa yang keliru di situ. Misalkan bagian trachea dianggapnya faring kebalik menjadi laring, bronkus dan nyebutnya bronchiolus. Jadi di situ mungkin ada gambar yang kemiripan. Jadi tingkat kepekaan siswa terhadap gambar itu masih kurang. Jadi ini harus ada trik selanjutnya supaya nanti depannya siswa tidak kebalik-kebalik dalam menyebutkan organ-organ. Nah itu juga termasuk kayak di situ kan ada beberapa aspek gitu. Ada aspek pengetahuan ya, bisa mengidentifikasi bagian dari organ pernapasan, dan juga di situ yang saya kembangkan juga kan ada aspek keterampilannya. Nah aspek keterampilan itu kan macam-macam. Kemarin saya membuat tiruan peragaan alat pernapasan pada manusia di situ. Tapi sayangnya sekali ya, siswa tidak langsung bikin. Kita bikinnya satu untuk bersama, harusnya kan memang ini harus yang kalau bisa satu-satu. Jadi di situ tahu siswa lebih detail. Misalkan peragaan trachea itu pakai sedotan, jadi tahu bentuk trachea itu seperti ini loh. Nah, saya bikin sendiri, menemukan sendiri bisa ini. Kemarin karena bahannya cuma satu bersama-sama, jadi kayaknya masih banyak sih. Itu sih menurut saya kendalanya kurang seperti itu. Medianya kurang Ya, berarti kurang harusnya prakteknya lebih di kecil lagi, jangan satu untuk bersama-sama. Jadi banyak siswa yang kurang paham. Menurut saya seperti itu. tapi juga katanya belum fokus ya Bu. Iya, Ibu kenapa sih? belum fokus mungkin dari kesiapan materi anak-anak itu mungkin baru paham ada seperti ini ya Bu. Pembelajaran video juga saya jarang sekali memberikannya, tapi setelah itu dia lebih fokusnya ke video, kesenang aja, tapi materi dalamnya kadang kurang pahami. Nah setelah kalau lewat gambar biasanya itu kan lebih
karena di buku paket ya lebih punya sendiri, tapi kalau video saya bisa tanyakan hilang. Akhirnya fokusnya di situ hilang menurut saya. Makanya saya melakukan pembelajaran video itu jarang sekali, tapi saya lebih ke praktek langsung biasanya seperti itu. Nah itu kemarin saya juga agak sedikit menyesalkan kenapa anak tidak membuat satu-satu, padahal gampang, bahannya itu gampang sekali, dari sedotan, balon, sama itu plastik ya, terus botol aqua. Tapi karena mungkin saya telah menginformasikan untuk membawa peraga, jadi satu untuk demonstrasi semua, menurut saya kurang maksimal sekali tadi. Jadi mungkin fokusnya siswa itu tidak maksimal. Berarti nanti lain kali akan banyakin APE-nya ya. Iya, di situ Bu. Nah, menurut Ibu Wilis ini bagaimana ke depan? Apakah ada yang mau dikembangkan berdasarkan observasi yang Jelas pasti ada yang saya kembangkan ya. Saya akan perbaiki 40% tadi yang merasa saya belum maksimal. Seperti melakukan tentang diferensi kontennya itu kita ubah lagi, ataupun tidak diubah, tetapi ada cara baru supaya kita tahu di situ bakat anak itu dari 11 anak meskipun yang nggak masuk satu, kan pasti di dalamnya itu beda-beda dia bakatnya kemana yang senang video, ada yang nggak suka video, ada yang lebih senang ke langsung permainan ya itu. Jadi di situ tugas saya 40% itu saya akan kembangkan supaya nanti misalnya kita kolaborasikan video, permainan, ada yang lain gambar, di situ mungkin 40% saya bisa memaksimalkan belajar itu menjadi hampir 85%. sangat menarik sekali ya Bu ya. Ya, jadi kita harus tahu dulu siswanya itu bahannya apa gitu ya. Kalau kita tahu pasti kita. Berarti kita mau itu dulu ya, memeta-metakan anak dulu ya. Itu jelas, sebagai guru harus tahu itu bakat anak itu apa. Kalau kita main tembak saja, pasti di situ ada yang tidak bisa tanpa alasan dan lain-lain. Dan saya merasa belum berhasil. Harus guru itu harus tahu dulu itu strateginya seperti apa aja. Tentunya jadi guru yang menangani apa dulu di situ. Biar anak-anak suka sama kita ya, suka pelajarannya juga. Baik Bu, kira-kira kapan nih yang akan dilakukan Ibu itu kapan ya tadi memperbaiki keterbatasan itu? Paknya sih ya, karena ya kebetulan ada KNBK di tahun 2026, jadi saya fokus ke literasi numerasi untuk ini sih ya, ini jadi kayak isi mungkin sehabis KNBK lebihnya. Jadi agar anak-anak juga refresh mengikut tentang materi ANBK-nya, nanti selanjutnya akan dilanjutkan perbaikan. Saya tunggu kabar baiknya untuk perbaikan dari Terima kasih sekali sudah mau saya observasi nih Bu. Maaf sekali kalau mengganggu kelasnya. Jadi hebat loh. Baik, kepada Bapak Andi selaku pengajar praktik, saya persilakan untuk memberi kembali Pak. Dan kita tentang kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan coaching pasca observasi yang tadi dilaksanakan oleh coachnya adalah Bu Fauza, coachingnya adalah Bu Wilis secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir sudah sesuai dengan petunjuk, pemilihan kalimatannya juga sudah tepat. Kemudian pada proses identifikasi permasalahan yang muncul ketika yang diharapkan perbaikan tertentu, kemudian ternyata hal itu juga nampak sekali. Ada beberapa yang perlu digarisbawahi, yaitu terkait dengan pengembangan apa ya namanya, dari temuan-temuan itu harus lebih dihindari di pengembangan
si coach ini mau terbuka menyampaikan permasalahan dalam Islam. Jadi setelah keseluruhan sudah sangat fokuskan. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan pramuka